kata mereka, kalau begitu Anda ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini mic belum ada di zaman Rasulullah. Berarti ini apa? Bid'ah. Ya, badi'us samawati wal ardh. Nah, ini adalah berarti kalau menurut bahasa ini bid'ah enggak? Ini bid'ah enggak? Bid'ah menurut bahasa. Ya, ada itu. Alergi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Memasuki hadis yang ke-451. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau berkhutbah, ihmarrat aynahu, kedua matanya memerah, wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi, washtadda ghadabuhu, dan kemarahannya memuncak, hatta ka'annahu mundirun jaisin yaqul, sehingga seakan-akan beliau seorang komandan tentara yang berkata kepada pasukannya. Mohon maaf Bapak, jangan ngobrol Pak, sekedar Pak. Sabbakum wa masakum, musuh akan menyerang kalian di waktu pagi dan di waktu sore. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara yang dibuat-buat, yang diada-adakan, wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini hadis rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lain disebutkan, kanat khutbatuna salam yaumal jum'ati, jadi khutbah Nabi pada hari Jum'ah, yahmadullah wa yusni alaih, Nabi memuji Allah dan menyanjungnya, summa yaqulu al isri dalik, lalu Nabi mengucapkan khutbah seperti yang disebutkan di atas, wa qad ala sautuh, jadi suara Nabi adalah tinggi. Wa fi riwayatin lahu, masih dalam riwayat beliau juga, may yahdihillah fala mudillalah
wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah padanya. Wali Nisa'i, sedangkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan adalah neraka. Nah, iwan fillah, hadis yang pertama tadi yang menyebutkan bahwa kalau Nabi berkhutbah kedua matanya memerah dan seterusnya, itu adalah tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 867. Ya. Sedangkan riwayat Muslim, nah yang kedua ya. Nah, yang kedua bahwa yang disebutkan bahwa kalau Nabi khutbah itu beliau adalah memuji dan menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala, lalu Nabi mengucapkan may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa khairul hadis kitabullah dan seterusnya. Sedangkan dalam riwayat An-Nasa'i setelah Nabi mengucapkan yang tadi ya, dan Nabi menyebutkan wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Nah, ini yang ada kalimat ini dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, ini perlu ya. Kadang-kadang ada orang Islam yang alergi ketika mendengar kata bid'ah. Ya, ada itu. Alergi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Nah, iwan billah, kalau ada orang Islam alergi mendengar kata bid'ah, berarti dia alergi mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menyebutkan bahwa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Siapa yang mengucapkan ini? Rasulullah. Ya, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Nabi tadi menyebutkan ya, wa khairul hadi hadi Muhammad. Nah, di sini wan fillah kata ya hadiyun pertama bisa dibaca khairul huda. Huda Muhammad, huda. Maknanya kalau huda adalah adilalatu wal irsyad. Artinya adalah petunjuk, ya, petunjuk, penjelasan, bimbingan, itu namanya huda. Bisa juga dibaca hadiyu. Wahirul hadiyi hadiyu Muhammad. Nah, kalau dibacanya hadiyu, maknanya ahsanu tariqah wal akhlak. Jalan yang paling baik, jalan dan akhlak yang paling baik. Itu kalau dibaca hadiyu, ahsanu tariqah wal akhlak. Ya, jadi tariqah, ahsanu tariqah, jadi jalan yang paling baik, akhlak yang paling baik adalah tariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian wasarul umur muhdatsatuha. Nah, dan seburuk-buruk perkara muhdasat. Muhdasatuha ini bentuk jamak dari muhdasah. Kalau muhdasatun ini bentuk mufrad, kalau muhdasah ini bentuk jamak. Apa yang dimaksud dengan muhdasat? Kullu ma uhdisa fi dinillah ala khilafi ma syara Allah. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang dibuat-buat
dalam agama Allah yang menyelisihi dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Itu namanya muhdasah. Ulang. Kullu ma uhdisa fi dinillah ala khilafi ma syara'a Allah. Jadi segala sesuatu yang dibuat-buat, yang dibikin-bikin dalam agama Allah yang menyelisihi syariat Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan bid'ah. Maka Nabi mengatakan, yang kelanjutan hadisnya tadi adalah ya wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ya, bid'ah. Nah, ikhwanillah ya, sekarang kita jelaskan ya tentang bid'ah ini. Secara garis besar bahwa bid'ah ini ada dua. Ada bid'ah ya lugatan, ada bid'ah menurut lugah, menurut bahasa atau secara ya etimologi. Ada bid'ah syar'an, ada bid'ah menurut syara. Kalau bid'ah menurut syara, ini pun terbagi lagi. Ini sangat luas penjelasan ini, bid'ah menurut syara nanti terbagi. Pertama, ada bid'ah kuliah wa juz'iyah. Ya, ada bid'ah kuliah wa juz'iyah. Ada bid'ah hakikiyah wa idhofiyah. Ada bid'ah itiqadiyah wa ubudiyah. Ada bid'ah fi'liyah wa tarkiyah. Ada bid'ah basitoh wa murakkabah. Ada bid'ah mukfirah ghair mukfirah. Ya, ini adalah pembagian bid'ah. Nah, kita kan kadang-kadang hanya tahunya bid'ah. Nah, tapi nanti kita harus tahu ini ya, uraiannya, rinciannya, gitu kan? Apa yang dimaksud dengan bid'ah kuliah dan idhofiyah? Apa yang dimaksud dengan bid'ah hakikiyah wa idhofiyah? Apa yang dimaksud dengan akidah bid'ah itiqadiyah wa ibadah dan seterusnya? Nah, sini kita secara garis besarnya saja, karena kalau pembahasan lebih mendetail itu harus khusus pembahasan masalah itu. Sedangkan kita adalah ini hanya secara garis besar, karena kita adalah sedang membahas masalah ya fikih ini ya, fikih tentang yaitu Bulughul Maram. Nah, sekarang adalah kita bahas dua saja. Definisi ya bid'ah menurut lugah, menurut bahasa. Kenapa? Ini perlu dipahami ya wabillah. Karena ketika kita mengatakan bid'ah, kata mereka, kalau begitu Anda ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini mic belum ada di zaman Rasulullah. Berarti ini apa? Bid'ah. Kalau begitu Anda jangan naik kereta. Kenapa? Di zaman Nabi belum ada kereta. Gak boleh naik pesawat, gak boleh naik mobil. Kenapa? Di zaman Nabi belum ada. Nah, kenapa orang bilang begitu? Mereka tidak bisa membedakan mana bid'ah lugatan, mana bid'ah syar'an. Ya, kalau bid'ah menurut bahasa, ya, menurut bahasa adalah asyai'ul muhtara'u min ghairi misalin sabikin. Sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh terlebih dahulu. Ulang. Yang disebut bid'ah menurut bahasa adalah asyai'u al-muhtara'u min ghairi misalin sabikin. Jadi sesuatu yang diadakan, sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh terlebih dahulu. Ini namanya bid'ah menurut bahasa. Atau ada lagi ulama yang mengatakan kullu
amrin jadidin muhtara'in min ghairi misalin sabikin. Kullu amrin jadidin muhtara'in, segala sesuatu yang baru yang dibuat tanpa ada contoh terlebih dahulu, itu namanya bid'ah. Nah, ini diambil dari mana? Kita lihat, perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 117, Badi'us samawati wal ar. Badi'u, tadi kata bada'a. Badi'us samawati wal ar, Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa di sini menggunakan bahasanya katanya badi'u, tidak khaliqu? Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan, ya, kenapa Allah menggunakan bahasa badi'u, tidak khaliqu? Karena khalaqahuma ala ghairi misalin sabaq. Kenapa? Karena Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, tidak ada contohnya. Ya, jadi Allah menciptakan langit itu gak ada contohnya. Langsung langit itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah langsung menciptakan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Maka disebutkan badi'us samawati wal ar. Ya, badi'us samawati wal ar. Nah, ini adalah berarti kalau menurut bahasa ini bid'ah enggak? Ini bid'ah enggak? Bid'ah menurut bahasa. Ya, benar ini. Menurut bahasa bid'ah. Kereta, bis, pesawat, semua itu bid'ah. HP itu bid'ah. Termasuk ini tab ini bid'ah. Kenapa? Gak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menurut bahasa ini bid'ah. Karena kullu amrin jadid, ya, segala sesuatu yang baru, muhtara'un, yang dibuat-buat, yang dibikin tanpa ada contoh terlebih dahulu. Ini adalah bid'ah menurut bahasa. Kemudian ada bid'ah menurut syara. Apa yang disebut bid'ah menurut syara? Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di dalam kitab Majmu'atul Fatawanya, yang disebut bid'ah adalah ma khalafatil kitab was sunnah au ijma'al ummah fil i'tiqad wal ibadah. Jadi kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang disebut bid'ah adalah keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah atau menyelisihi, ya, ijma' as-salafus saleh. Ulang. Jadi menurut Syekhul Islam yang disebut bid'ah adalah, ya, keyakinan, ibadah, ya, keyakinan dan ibadah yang menyelisihi Al-Quran, menyelisihi Sunnah atau menyelisihi ijma' as-salaf. Jadi kalau kita iwan filah punya keyakinan, ya, punya keyakinan, dan keyakinan kita ternyata bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah Nabi SAW, atau keyakinan kita, akidah kita bertentangan dengan ijma' as-salafus saleh, berarti bid'ah. Begitu juga kalau kita sekarang melakukan ibadah. Nah, kalau ibadah kita bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan Sunnah, atau tadi dengan ijma', berarti ibadah kita disebutnya adalah bid'ah. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitabnya Al-I'tisam pada jilid pertama halaman 28, ya, apa yang disebut dengan bid'ah. Beliau mengatakan
tariqatun fid dini muhtara'ah tudahi syari'ah yuqsadu biha at-taqarrubu ila Allah ta'ala wa lam yakun ala sihatiha dalilun syar'iyyun sahihun. Yang disebut bid'ah menurut syara, ini adalah definisi yang dibuat oleh Imam Asy-Syatibi. Faya tariqatun fiddin, jalan, sebuah jalan dalam hal agama. Perhatikan, sebuah jalan dalam hal agama, fiddin. Ya, tariqah itu adalah jalan, cara. Nah, yang jalan ini adalah fiddini, dalam agama, muhtara'ah, yang jalan tersebut adalah dibuat, dibikin sendiri. Tudahi syariah, secara dohir jalan tersebut menyerupai syariah, menyerupai syariah. Apa tujuannya? Yuqsadu biha taqarrub ila Allah ta'ala. Ya, yang tujuan melakukan jalan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yakun ala sihatiha dalilun syar'iyyun sahihun. Dan tidak ada dalil syar'i yang sahih yang menunjukkan kebenarannya, ya, perkara yang dibuat-buat tadi. Perhatikan di sini, berarti ya di sini adalah tariqatun fiddin, bukan fid dunya. Tapi bid'ah itu adanya dalam hal agama, bukan dalam urusan dunia. Tariqatun fiddin, bukan tariqatun fid dunya. Kalau masalah dunia, iwan fillah, Nabi sendiri menyebutkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia, kalian yang lebih tahu. Ya, kalian yang lebih tahu kalau urusan dunia. Kenapa? Karena ada kaidah. Ya, kaidahnya apa? Al-aslu fil ibadah mamnu' hatta yakuma dalilu ala nahi. Hatta yakuma dalilu ala amri. Asal dalam ibadah dilarang sampai ada dalil yang memerintahkannya. Sedangkan al-aslu fil asya ibahah hatta yakuma dalilu ala nahyi. Asal dalam urusan dunia boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Di sini bedakan. Jadi mana urusan agama, mana urusan dunia. Mana urusan ibadah, sekali lagi, mana urusan ibadah, mana urusan dunia. Ini kaidahnya beda. Kalau asalnya ibadah dilarang, artinya tidak boleh kita melakukan ibadah selama tidak ada dalil yang memerintahkan, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan urusan dunia menunggu larangan. Selama tidak dilarang oleh Allah, selama tidak dilarang oleh Rasul, boleh kita melakukan urusan dunia. Kenapa? Karena hukum asal dalam urusan dunia itu boleh. Paham? Jadi kalau urusan ya agama, jangan menunggu larangan. Ya, jangan menunggu larangan. Kalau urusan dunia, jangan menunggu perintah. Kenapa? Karena ada ya salah seorang jamaah ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Begitu sampai di kuburan, ada seorang ustaz bilang, azan, suruh azan ketika menurunkan jenazah ke tiang lahatnya. Ada orang yang bertanya, Ustaz, mana dalilnya? Dalil mengenai mengazankan jenazah ketika diturunkan ke liang lahatnya. Dia balik bertanya, mana dalil yang melarangnya?
Ketika dia bertanya, mana dalil yang melarang? Nah, jamaah ini nggak bisa ngomong. Ya, kalau dalil yang melarang nggak ada, Ustaz. Nah, kalau tidak ada dalil yang melarang, berarti boleh. Kira-kira kalau ada orang yang begitu, Bapak jawabannya apa? Hah? Ketika Bapak nih, mana dalil yang melarangnya? Gak ada. Terus, ini kan yang dicontoh, yang ditanya bukan masalah contohnya. Yang ditanya itu mana dalil yang melarangnya? Tentu menjawabnya apa? Oh, kalau dalil yang melarang, gak ada. Nah, kalau tidak ada dalil yang melarang, berarti apa? Berarti boleh dong. Nah, kalau ada ustadz yang bilang begitu, balik tanya. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, saya mau nanya. Bolehkah sholat subuh 4 rakaat? Kalau ustadz menjawab, tidak boleh. Mana larangannya? Saya minta dalilnya. Mana hadis yang melarang tidak boleh sholat subuh 4 rakaat? Kalau dia jawab, tidak ada dalil yang melarang. Cuma Rasul tidak nyontoin sholat subuh 4 rakaat. Tinggal dibalik. Kalau Rasul tidak nyontoin sholat subuh 4 rakaat, apakah Rasul nyontoin ada di kuburan? Udah, KO. Ya, begitu dibalik. Kenapa? Nah, ini keliru, Iwan Bila. Urusan ibadah bukan menunggu larangan. Tapi ibadah itu menunggu perintah. Selama tidak ada perintah dari Allah atau perintah dari Rasul, jangan dilakukan kalau ibadah. Tapi kalau urusan dunia tadi, karena kaidahnya adalah ya asal dalam urusan dunia mah boleh. Selama Allah tidak melarang, selama Rasul tidak melarang, silahkan lakukan kalau urusan dunia. Ya, nah ini semua urusan dunia, Iwan. Masalah teknologi, ini urusan dunia ini. Sekali lagi ya, maka Al-Imam Asy-Syatibi tadi mengatakan, yang disebut bid'ah itu adalah tariqatun fiddin muhtara'ah. Jalan yang dibuat-buat dalam hal agama. Jalan yang dibuat-buat dalam hal agama. Ingat ya, dalam hal agama. Secara sepintas, tudahi syariah. Jalan tersebut menyerupai syariat. Ya, menyerupai syariat. Artinya secara sepintas selama ini adalah ibadah, benar ini. Ya. Secara syariah ini, secara sepintas ini menyerupai syariat. Dan tujuan orang tersebut membuat jalan tersebut dalam rangka apa? At-taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, inilah definisinya. Ya, definisi bid'ah. Nah, Iwan Fillah, kita lanjutkan dulu perkataan Al-Imam Ibnu Katsir ya di dalam tafsir surat tadi ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 117. Siapa yang punya tafsir Ibnu Katsir silakan buka ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 117. Beliau menyebutkan wal bid'atu ala kismain. Bid'ah itu terbagi dua bagian. Taratan takunu bid'ah syariah. Ya. Kaqalihi fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wa taratan takunu bid'atan lugawiyah. Kaqauli Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an ya an jam'ihi iyahum an ala salati tarawih wastimrarihim nikmatul bid'ah hadihi. Jadi bid'ah ini terbagi dua ya, taratan takunu bid'atan syariah. Yang pertama ada bid'ah syariah, yang kedua ada bid'ah lugawiyah. Ya, ada bid'ah syariah, ada bid'ah lugawiyah.
Kalau bid'ah syariah seperti perkataan Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Nah, setiap yang dibuat-buat, setiap yang dibikin dalam hal agama, ini adalah, itu namanya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Nah, ini yang dimaksud adalah bid'ah syariah. Yang kedua, bid'ah lugawiyah, bid'ah menurut bahasa, seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar mengumpulkan manusia-manusia untuk melaksanakan sholat taraweh dipimpin oleh satu imam. Dipimpin oleh satu imam. Dan Umar mengatakan, ni'matul bid'ah hadihi, bid'ah yang bagus adalah ini. Nah, yang dimaksud oleh Umar, bid'ah yang bagus adalah ini bid'ah lugawiyah, bid'ah menurut bahasa. Kenapa disebut bid'ah menurut bahasa? Karena sholat taraweh pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjamaah dalam sholat taraweh pernah juga dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau bid'ah menurut syara tadi kan sesuatu yang memang tidak ada dalam Quran, tidak ada di dalam sunnah. Sedangkan sholat taraweh dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjamaahnya dilakukan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi Umar mengatakan bid'ah apa? Nah, ini adalah bukan sholat tarawehnya, bukan berjamaahnya, tapi sholat taraweh diberjamaahkan secara terus menerus selama bulan Ramadan. Itu yang dimaksud Dewan Filah. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melanjutkan berjamaah dalam salat taraweh sepanjang Ramadan. Nabi mengatakan apa? Aku khawatir sholat ini diwajibkan terhadap kalian. Jadi Nabi itu khawatir sholat itu diwajibkan. Kalau sholat itu diwajibkan, lalu umatnya tidak mampu melakukannya. Kenapa? Karena di zaman Nabi masih musim turun wahyu. Tidak menutup kemungkinan ibadah yang tadinya tidak wajib kemudian menjadi wajib. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Umar berijtihad. Seandainya sholat taraweh diberjamaahkan sepanjang bulan Ramadan, tidak akan sholat ini menjadi wajib. Kenapa tidak akan jadi wajib? Karena gak bakalan turun wahyu. Kenapa tidak akan turun wahyu? Karena nabinya sudah tidak ada turun wahyu kepada siapa. Makanya Umar mengatakan inilah bid'ah yang bagus. Nah, orang yang tidak bisa membedakan antara sabda Nabi tadi kullu bid'atin dolalah dan perkataan Umar nikmatul bid'ah hadihi, akhirnya kullah di situ maknanya bukan kulun, bukan semua, tapi sebagian bid'ah. Maka terjemahnya jangan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah adalah sesat, salah. Tapi yang harus diterjemahkannya adalah kullu bid'atin dolalah, sebagian bid'ah itu adalah sesat. Jangan semua. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana bid'ah syariah dan mana bid'ah secara bahasa. Nah, kemudian perhatikan ini supaya Bapak paham dulu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini perkataan Imam Syafi'i. Dan perkataan Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i jilid pertama halaman 469. Imam Syafi'i mengatakan begini. Al-muhdatsatu minal umuri darbani. Perkara-perkara yang diada-adakan itu terbagi dua. Perkara yang diada-adakan itu terbagi dua. Ma'uhdisa yuhallifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an. Fahadihi bid'atun dolalah. Wa ma'uhdisa minal khair la khilafa liwahidin min hada fahadihi muhdasatun ghairu madmumah.
Qad qala Umar fi qiyami Ramadan ni'matul bid'ah hadhihi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Perhatikan, ini perkataan Imam Syafi'i ya. Yang mana di Indonesia ini mengakunya, mayoritasnya mengaku madhab Syafi'i. Walaupun tidak tahu sebenarnya Imam Syafi'i itu seperti apa. Pokoknya saya madhab Syafi'i. Ya, walaupun dalam prakteknya bertentangan dengan Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i, ya, ulang lagi. Wal al-muhdasatu minal umuri darbani. Jadi perkara-perkara yang dibuat itu terbagi dua. Pertama, ma'uhdisa yuhallifu kitaban. Pertama, perkara yang dibuat ini menyelisihi Al-Quran, atau sunnatan, atau menyelisihi sunnah, atau asaron, atau menyelisihi asar, menyelisihi perkataan sahabat, atau ijma'an, atau menyelisihi ijma'nya as-salafus saleh. Fahadihi bid'atun dolalah. Ini adalah bid'ah yang sesat. Wa ma uhdisa minal khair la ilaha liwahidin min hada. Sementara kebaikan yang dibuat yang tidak bertentangan dengan salah satu dari yang tiga yang tadi, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan asar, tidak bertentangan dengan ijma', kata Imam Syafi'i adalah fahadihi muhdasatun ghairu madmumah. Nah, perkara yang dibuat ini tidaklah tercela. Artinya ini baik. Inilah yang dimaksud perkataan Umar, nikmatul bid'ah hadihi. Bid'ah yang bagus itu adalah ini. Nah, yang ya kalau kita membahas bab ini, iwan ilah. Nah, di sini kembali penjelasan dalam kitab Minhatul Alam. Tadi dia definisi yang dibawakan oleh beliau, yaitu tadi thariqah. Thariqah itu artinya apa? Jalan. Maka di kita banyak apa? Banyak torekat. Nah, torekat sebetulnya bahasa aslinya thariqah. Cuma kalau sudah ke bahasa kita kan semua qaf berubah menjadi kaf. Coba perhatikan. Apa yang tidak berubah? Thariqah jadi torekat. Sodakoh jadi sedekah. Akikoh jadi akekah. Makom jadi makam. Ya, kolbu jadi kalbu. Ini. Jadi kita jadi torekat. Sebetulnya aslinya thariqah. Nah ya, jadi sekali lagi thariqatun fiddin muhtara'ah. Jadi jalan yang dibuat-buat, maksud dibuat itu diciptakan, tidak ada dasarnya di Quran ataupun di hadis. Tapi fiddin ini urusan apa? Urusan agama. Sekali lagi bukan urusan dunia. Perlu dipahami ini. Jadi wan billah wa ala ada fama kana lahu aslun yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atun lugatan ka qauli Umar radhiyallahu anhu fi sholati tarawih khalfa imamin wahidin ni'matul bid'ah hadihi fa hadihi hiya al bid'atul lugawiyah. Jadi sekali lagi ya, perkataan Umar tadi ketika Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab atau Tamim Ad-Dari untuk bertindak menjadi imam. Kenapa? Karena dulu iwan fillah ada hadis yang menjelaskan Nabi sholatnya itu, ya ada hadis di riwayat Bukhari bahwa Nabi tidak sholat di bulan Ramadan kecuali ya yaitu di apa? Ketika Ramadan tersisa 7 hari lagi baru Nabi sholat. Pertama Nabi sholat pada malam ke-23-nya. Sholat berjamaah, tapi malam 24-nya beliau tidak. Lalu beliau malam ke-25-nya. Lalu beliau malam ke-26-nya tidak.
Lalu malam ke-27-nya. Inilah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berjamaah dengan para sahabat. Berjamaah dengan para sahabat. Cuma tadi kan, sahabat ini semakin banyak yang ikut berjamaah dengan Rasulullah SAW. Hanya Rasul tidak melanjutkan kembali. Nah, begitulah seterusnya sampai Khalifah Abu Bakar. Jadi sholat tarawih itu ya dari zaman Rasulullah sampai zaman Abu Bakar itu, jadi sholatnya itu ada yang satu orang. Kalau datang berdua berjamaah 2 orang. Datang lagi bertiga berjamaah 3 orang. Jadi satu masjid itu ada beberapa kelompok Pak, tergantung barengannya. Kalau tadi mungkin barangannya datangnya 5 orang, berjamaah di sono 5 orang, di sono 3 orang. Jadi berkelompok-kelompok. Ya, ini sudah berjamaah. Ya, sudah berjamaah, cuma berkelompok-kelompok. Akhirnya Umar berikhtiar, alangkah bagusnya kalau semua mereka disatukan lalu dipimpin oleh satu imam supaya tidak recol gitu kan ya. Kalau ini kok melihatannya kayaknya agak apa ini, kurang seru ini, berjamaah kok kelompok-kelompok begini gitu kan ya. Kayak kita coba ya, sekarang banyak di masjid-masjid yang biasa di pinggir jalan. Kalau kita masuk ke situ kan berjamaahnya berkelompok-kelompok Pak. Ya jarang kalau masjid yang seperti itu berjamaahnya di bawah satu imam, jarang. Kita datang satu mobil berjamaah, nanti datang lagi satu mobil berjamaah, datang lagi kelompok yang berjamaah. Kadang-kadang di suatu masjid ada berapa jamaah. Nah dulu sholat tarawih itu seperti itu. Ya seperti itu. Akhirnya atas ijtihadnya Umar bin Khattab, akhirnya Umar apa? Wah ini alangkah bagusnya ini. Kalau semua jamaah ini adalah disatukan, lalu imamnya, mereka semua di bawah komando satu imam. Nah, akhirnya yang diperintahkan oleh Umar untuk menjadi imam adalah ada 2. Pertama adalah Ubay bin Ka'ab, yang kedua adalah Tamim Ad-Dari. Nah, begitu malam-malam Umar keluar, begitu melihat ya jamaah dipimpin oleh satu imam, kata Umar, nah inilah bid'ah yang bagus. Ya. Inilah bid'ah yang bagus. Satu. Kedua, ikhwatillah. Kalau secara syara berjamaah sholat tarawih diberjamaahkan sepanjang bulan Ramadan, ini bukan bid'ah. Ini sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Di bawah satu komando ya. Di bawah tarawih, di bawah satu imam, ini sunnah. Sunnah apa? Siapa yang bisa jawab? Sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah khulafa'u rasyidin. Karena Umar apa? Umar adalah termasuk salah satu khalifah. Sedangkan Nabi bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sedangkan tarawih diberjamaahkan dipimpin oleh satu imam, ini adalah idenya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah termasuk khalifah. Berarti secara syara ini bukan bid'ah tapi sunnah. Cuma sunnahnya sunnah khulafa'ir rasyidin. Gitu ya. Nah, ini panjang ya kalau kita membahas ini ya. Apalagi tadi kan bid'ah apa? Bid'ah kuliah, bid'ah juz'iyah, bid'ah hakikiyah, bid'ah idofiyah. Wah, kalau sudah dibahas ke situ, Pak, panjang ini. Ya, panjang. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kandungannya ini ya, kandungan kita langsung. Duh. Oh, tadi kita kan tadi kullu bid'atin dolalah. Dolalah itu ya, yang disebut dolalah bahasa kitanya dolalah itu apa? Sesat. Maka ya ada syatun dolun, artinya kambing yang tersesat gitu kan ya. Berarti dia nggak bisa pulang. Ya. Dolalah adalah didul hidayah. Ini lawan dari hidayah. Berarti yang disebut dolalah apa? Wahiyya al-bu'du anil haq.
Yang disebut sesat itu Pak, jauh dari benar. Itu namanya apa? Sesat. Jadi kalau banyak orang ini sesat, berarti jauh dari apa? Dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Atau menyimpang dari kebenaran. Itu namanya apa? Sesat. Menyimpang dari kebenaran. Nah, saya mau bertanya, apa itu kebenaran? Tadi kan, dolalah, sesat adalah jauh dari kebenaran atau menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari al-haq. Nah, saya mau bertanya, ma huwal haq? Apa itu hak? Apa itu kebenaran? Apa? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hak itu yang datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Sekali-kali kamu jangan termasuk orang yang ragu. Berarti hak itu yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah? Wahyu. Nah, wahyu itu ada dua. Ya, pertama Al-Quran. Yang kedua Sunnah. Sunnah ini termasuk wahyu. Kenapa? Karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti al-haq itu apa? Al-haq itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Berarti dolalah itu kalau kita menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari Sunnah, berarti apa? Nah, itu yang disebut sesat. Maka kita jangan salah, iwatilah. Oh, hati-hati, itu kelompok sesat. Kenapa disebut kelompok sesat? Beda dengan kita. Nah, iwatilah, kalau kita menuduh orang tersebut sesat karena beda dengan kita, berarti kita juga bisa disebut apa? Bisa disebut sesat oleh mereka. Kenapa? Karena kita beda dengan mereka. Paham? Jadi kalau kita mengatakan hati-hati itu mah kelompok sesat. Kenapa sesat? Beda dengan kita. Jangan beda dengan kita. Ya. Contoh. Menurut ya jamaah semua Ahmadiyah. Sesat gak Pak? Sesat gak Pak? Sesat. Nah, berarti menyelisih Quran enggak? Menyelisih Quran enggak? Apa menyelisihnya? Dalam Al-Quran dikatakan, ya, wa ma Muhammadun ab'adin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian, akan tetapi Muhammad adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Di Quran disebutkan Nabi Muhammad khataman nabiyyin, penutup para nabi. Kalau penutup para nabi berarti apa? Tidak ada nabi. Sedangkan orang Ahmadiyah meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabinya? Mirza Ghulam Ahmad. Sesat? Kenapa sesat? Menyelisihi menyelisih sunnah enggak? Menyelisihi. Banyak hadis Nabi mengatakan, la nabi ya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudahku. Tidak ada lagi nabi sesudahku. Itu Nabi mengatakan. Berarti kalau ada orang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, ini jelas adalah sesat. Kenapa sesat? Karena dia menyelisih Al-Quran dan dia menyelisih. Nah, jadi harus jelas. Sebut sesat itu bukan beda dengan kita. Jadi kelompok disebut sesat karena ketika dia menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita disebut ya, wah hati-hati, Anda ini hati-hati itu kelompok sesat. Nah, saya, Masya Allah, pernah terjadi Iwan Villa. Dulu saya pertama-tama ya, kajian ke sebuah tempat, tidak perlu saya sebut tempatnya. Nah, akhirnya saya di tempat itu dinyatakan, ini kajiannya harus kita cut, harus kita berhentikan. Kenapa? Karena Ustadz ini mengajarkan ajaran sesat. Akhirnya, ya, setelah itu, alhamdulillah, kepala desanya sangat bijak. Akhirnya beliau mengundang
kiai-kiai yang ada di daerah itu sebanyak 70 kiai. Ya, diundang. Saya dari sini berdua sama teman waktu itu. Terus ada bosnya, Ustaz, kalau ada kitab yang perlu dibawa, kumpulkan, nanti pakai mobil saya bawanya. Oke. Hanya saya bawalah kitab. Mulai dari kitab-kitab yang diakui oleh mereka, Pak. Mulai dari I'anatul Talibin, Al-Muhadab, Al-Majmu, Al-Um. Ya, saya bawa kumpulin kitab-kitab itu. Dan saya tanda-tandain, udah dilipat-lipat. Maka kalau mereka menyerang bab ini, saya sudah lipat-lipat. Cuma yang datang pada saat itu sekitar 40-an kiai yang datang. Ya, kita kumpul di Wanvilla. Nah, alhamdulillah, ya, MC-nya petugas waktu itu dia kerja di KUA, dia yang menjadi MC. Begitu setelah ini, ya saya dikasih waktu oleh MC ini. Nah, saya bilang begini, ya, alhamdulillah saya sangat bersyukur malam ini saya bisa bertemu dengan tokoh-tokoh dan para ulama, para kiai yang ada di daerah sini. Saya sangat bersyukur. Dan saya mendapat informasi bahwa para kiai yang ada di sini mengatakan saya mengajarkan ajaran sesat. Nah, kalau benar saya mengajarkan ajaran sesat, tolong tunjukkan kesesatan saya di mana. Saya menyimpang dari ayat Quran, surat apa, ayat berapa? Saya menyimpang dari hadis riwayat mana? Kalau saya sesat dan malam ini diluruskan kesesatan saya sangat bersyukur kepada para kiai karena sudah meluruskan kesesatan saya. Saya bukan besok atau lusa, sekarang pun saya akan tobat, saya akan kembali ke jalan yang benar. Tolong tunjukkan di mana kesesatan saya. Masya Allah, setengah jam gak ada yang ngomong, Pak. Kenapa? Mereka tidak ada satupun yang bawa kitab. Saya kitabnya numpuk, Pak. Mungkin mereka pun sudah melihat kitabnya saja, dia sudah bingung. Kenapa? Kayak perang. Kita bawa senjata, dia nggak bawa senjata, kan bingung Pak ngadapinnya. Akhirnya apa? Pada tengok ke sana, tengok ke sini. Ada yang setengah jam kata MC-nya, ayo Pak, bapak orangnya ada, jangan ngomong di belakang. Ya, nggak ada yang berani. Hanya satu orang Pak, yang baju jubah itu. Sebenarnya saya dipanggilnya Kiai, Pak. Sebenarnya Pak Kiai ini benar. Yang nggak benar mah katanya murid-muridnya. Akhirnya semua yang datang tanda tangan. Akhirnya kajian lanjutkan. Oh ya, kajian lanjutkan. Nah ini Iwan Billah. Jadi kita jangan sembarangan mengatakan kelompok ini sesat. Ya, ini sesat. Kita harus jelas dulu. Jangan karena beda dengan kita disebut sesat. Nah kalau beda dengan kita disebut sesat, bisa jadi kitanya yang sesat. Ya, tapi baik kelompok ataupun perorangan disebut sesat itu manakala menyimpang dari Al-Quran atau menyimpang dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya di sini dolalah yang disebut sesat itu adalah al-bu'du anil haq awin haropa adil haq. Ini ya. Jadi jauh dari kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Itu namanya apa? Hak. Nah, sedangkan li'anal haq ma ja'a bihi syara'. Nah, yang disebut hak itu adalah yaitu ajaran yang dibawa oleh syariat. Syariat itu dua, Al-Qur'an dan hadis. Itulah syariat Islam. Ajaran Islam itu sumbernya cuma dua. Ya, kalau masalah ijma' itu ijma dalam menafsirkan Al-Quran atau ijma dalam memutuskan hukum berdasarkan dalil. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Paham Pak? Wah ini ya sekali lagi. Kalau masalah ini ingin tuntas supaya Bapak tahu, kadang-kadang kan ketika kita mengatakan ini bid'ah banyak kan. Lah kok bid'ah ini kan bagus gitu kan ya. Nah jadi nanti kita harus tahu dulu yang saya sebutkan tadi. Ya, bid'ah tadi kuliah, juz'iyah, hakikiyah, idofiyah, fi'liyah, ya tarkiyah, i'tiqadiyah, ubudiyah, basyithah, muraqabah, mukfirah, ghair mukfirah.
Ini yang harus kita pahami. Insya Allah baru nanti paham. Oh, kenapa ini disebut bid'ah? Itulah ikhwan fillah. Ya, nah, kita langsung saja. Ya, bahwa dalam hadis ini, ya, hadis ini pertama, bahwa seorang khatib dalilun alama yang bagi ayat tasifah bihil khatib. Jadi dalam hadis ini adalah yaitu ya menjelaskan sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para khatib, oleh orang yang khutbah. Artinya kalau khutbah itu, kalau Nabi tadi matanya memerah, suaranya meninggi, sangat kayak marah, seakan-akan seperti komandan tentara yang memimpin pasukannya dan mengatakan, siap siaga, musuh nanti menyerang pagi dan sore. Artinya kalau khutbah itu harus apa? Harus tegas. Ini mah khutbah ngelucu. Akhirnya jamaahnya cengengesan akhirnya. Gak boleh. Khutbah Jumat beda dengan kajian. Kalau kajian begini boleh ya. Kalau khutbah itu harus tegas. Memang kadang-kadang ada khatibnya udah baca buku, suaranya ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Jamaahnya apa? Jamaahnya pada tidur pulas. Maka ada kejadian di satu masjid, khatibnya baca buku begini, buku tidak, ya dia baru-baru ngeliat jamaah begini aja ke buku. Nah pas giliran begini, bukunya nutup. Dicari, gak ketemu halamannya, halaman berapa. Begini terus, gak ketemu, sampai, waduh, jamaahnya, semakin grogi lah. Jadi alhamdulillah, seorang khatib itu adalah harus apa? Harus tegas suara. Lihat di sini. Wa ala satu, suara Nabi tinggi. Ya, bukan celoy, letoy. Ya, siapapun Bapak yang mau khutbah, silakan. Tapi kalau khutbah itu harus tegas. Kan ya, harus tegas. Sebagaimana Nabi SAW. Ini yang harus dimiliki. Ya, jadi sifat khatib itu adalah sifat halal ifa'il khutbah, ketika menyampaikan khutbah apa? Wadalik bi ayakuna jidul ilqah. Pertama, menyampaikannya harus serius. Ya, harus serius, harus semangat. Ba'idan anil ahta'in nahwiyah. Ba'idan anil ahta'in nahwiyah. Dan harus menjauhi kesalahan-kesalahan bahasa secara tatanan ilmu nahwu. Contohnya ada Iwan Billah. Khatib suka begini. Allahumma fasalli wa sallim. Pernah mendengar? Allahumma fasalli. Nah, ini Iwan Billah secara tatanan ilmu nahu, ini fa-nya fa apa? Ya, saya pernah waktu itu saya kurang sehat, saya Jumatan di satu masjid. Nah, pas khatibnya itu Allahumma fasalli wa sallim. Begitu selesai sholat Jumat, saya samperin. Ngobrol dulu. Ustaz Afwan, ana mau tanya Ustaz. Oh ya, silakan. Antum tadi ketika khutbah membaca Allahumma fasalli. Kalau boleh tahu, itu fa-nya fa apa? Wah, ana gak tahu. Jahidannya, ana gak tahu. Nah, kan fa itu ada fa huruf atop. Kalau fa-nya huruf atop, mana matub alaihnya? Kalau fa-nya fa jawab, mana syaratnya? Kalau fa-nya fa mafru, mana mana mafru'nya? Fa tafri, mana mafru'nya? Nah, ini namanya ya kurang. Jadi harus menjauhi itu. Atau ada lagi orang yang semangat, ya Rasulullah. Salah Pak, jangan ya Rasulullah. Yang benar, ya Rasulullah. Kenapa? Itu adalah munada mudhof. Kalau munada mudhof harus dibacanya patah. Tidak boleh dibaca rofa. Harus nasab, patah. Gak boleh, ya Rasulullah. Nah itu namanya
ya berarti dia secara ilmu nahu ini keliru. Itu ya. Tapi yang benar ya Rasulullah, ya Aba Bakrin. Jangan ya Abu Bakrin, salah. Ya Aba Bakrin. Itu ya. Nah ini perhatikan ini. Jadi jangan sampai salah ya secara ilmu nahu, gitu ya. Nah kayak juga ada. Nah, ya mungkin kurang paham seperti imam mengomando ya sawu sufufakum fa inna taswiyatis sufu fa inna taswiyatus suf ya min tamamis shalah. Salah, jangan fa inna taswiyati karena itu isim ina itu harus dibacanya nasab. Yang benar fa inna taswiyata, jangan fa inna taswiyati. Nah ini ya, nah, makanya ini yang namanya adalah baidan anil ahtoi nahwiyah. Hindari jangan sampai ada kesalahan-kesalahan secara ilmu nahu. Baidan termasuk ya wal ibarah al mutaradifah. Jangan menggunakan bahasa-bahasa mutaradif. Artinya bahasanya adalah satu arti tapi katanya maunya dibawakan semuanya. Juga wal aqadil gharibah. Nah, malah saya mengatakan seorang khatib jangan menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti oleh jamaah. Nah, kan sekarang banyak kadang-kadang kan khutbah itu menggunakan bahasa-bahasa asing, gharib. Ya, kadang-kadang jamaah kurang ngerti. Itu mananya apa sih gitu kan ya? Nah, mananya apa itu? Nah, kadang-kadang kan wah ini hebat gaya gitu kan ya. Kenapa? Dia karena orang akademisi. Akhirnya dalam menyampaikan khutbah kadang-kadang ada bahasa Belandanya, ada bahasa ini, padahal jamaah nggak paham. Nah itu nggak boleh. Itu namanya wa'al fadil gharibah. Hindari menggunakan bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti oleh mayoritas jamaah. Gunakanlah bahasa yang bisa dipahami ya oleh jamaah tersebut. Beda ya, kalau di kampus ya itu nggak beda lagi masalahnya gitu kan ya. Tapi kalau di masjid jangan dianggap seperti di kampus. Kita lihat mayoritas jamaah itu seperti apa. Nah itu hindari. Ya, hindari. Intiqaul maudhu. Nah, artinya yang kedua ya, intiqaul maudhu artinya seorang khatib ini harus mengambil tema khutbahnya yang tepat dengan situasi dan kondisi. Itu yang dimaksud dengan intiqaul maudhu. Fa'alal khatib ayyuniya bima yanfa'un nas bidinihim wa dunyahum. Pertama ya, bayangkan seorang khatib adalah harus menyampaikan khutbah itu adalah perkara yang bermanfaat bagi jamaah fi dinihim wa dunyahum, baik dalam urusan agama mereka juga bermanfaat dalam urusan dunia mereka. Wa dalik bi ayuksira min hasihim alal amal bi kitabillah alladhi anzalahu Allah hidayatan lil ibad ila ma fihi salahum fi dinihim wa dunyahum wa falahim wa sa'adatihim. Kemudian diantaranya khatib ini adalah harus lebih mengajak jamaah supaya mereka mengamalkan Al-Quran. Supaya jamaah ini adalah bisa mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah itu untuk kemaslahatan agama dan dunia. Untuk keberuntungan di dunia dan di akhirat. Begitu juga ya seorang khatib adalah dianjurkan supaya jamaah ini benar-benar bertauhid kepada Allah. Menjauhi segala bentuk kesyirikan. Watibai hadirah salam. Dan kita dianjurkan bagi setiap khatib untuk mengajak jamaah untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya adalah wa yu'adiru minal bidin dan diingatkan jangan sampai jamaah itu melakukan perkara-perkara bid'ah dalam masalah agama. Ya seperti mana? Nah contohnya Iwan Fidah. Ya di sini dicontohkan ka'adkarin as-salawatin wa taqarrub bisajdatin munfaridah. Ya, diantaranya apa? Kazikril jama'i. Nah, ini harus dihindari. Zikir berjamaah. So, ada zikir berjamaah? Banyak. Ya, banyak kan? Bahkan apa lagi sekarang kan? Itu berjamaah. Bahkan ke depannya ya hu. Nah wabillah kadzikril jama'i ini adalah harus dihindari.
ya, terutama mengingatkan tentang masalah kematian, masalah kubur, ahwali yaumil kiamah, dahsyatnya pada hari kiamah, wal jannah wan nar, ingatkan jamaah dengan surga dan neraka, wasawab wal iqab, pahala dan siksa. Insyaallah lah. Artinya, intinya khutbah adalah materinya bagaimana supaya jamaah ini adalah bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu inti daripada. Nah, lebih bagus lagi di sini katanya ya. Wa yasunu bil atib mura'atul munasibat. Artinya ya penyampaiannya itu harus sesuaikan. Kalau di bulan Ramadan banyak kan, berarti temanya seputar Ramadan. Ya, kalau mungkin sekarang kita sedang dalam kondisi banyak bencana atau musibah, nah berarti lebih bagus kalau hati mengangkat tentang masalah musibah. Gitu ya. Itu adalah lebih bagus. Ya, hal-hal yang seperti itu. Ya. Nah, kemudian wah ini waktunya ya. Nah, jadi intinya iwadillah ya. Nah, seperti itu dari hadis yang tadi. Ini insyaallah nanti kita akan memasuki hadis yang ke-452. Ya. Nah, karena waktu sudah mau jam 6, sekarang udah siang jam 6 itu. Ya. Ada pertanyaan?